Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang luar biasa, hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Siapa lagi kalau sang penyair luar biasa. Kita panggilnya Bang Ubay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ubay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah, beda suara penyair. Beliau pengantin baru dengan baru berapa bulan? 2023 ya. 2 Maret 2023. Saya coba suara kok bersih kali suara beliau begitu. Assalamualaikum Regina ya. Regina. Kita Masya Allah, kita ucapkan selamat menempuh hidup baru ya. Sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah. Ya, kita kira bincang kita ringan aja karena daging semua. Kita mau mulai dari mana, sahabat? Kita mau memberikan, pertama terima kasih Bang Ubay dan Regina sudah datang ke ruang podcast kita. Sahabat, Bang Ubay ini juara 1 nasional pembaca puisi 1 abad Khairil. 1 abad Khairil Anwar. Bukan sembarangan orang ini, luar biasa. Juga penulis tangan kisah yang akhirnya kisah tangan itu digenggam oleh Regina. Masya Allah. Luar biasa nih. Terbawa ke sana dia. Asal Medan, sang sastrawan yang satu ini luar biasa, banyak menampingi para penulis luar biasa. Alhamdulillah akhirnya tulisan Aku Mencintaimu dipegang oleh Regina, ternyata penanya ya. Alhamdulillah. Di antara banyak suami. Iya. Gimana rasanya dapat suami sastrawan, Regina? Iya, awalnya nggak nyangka ya. Nggak nyangka ya. Kok penyair loh jadi suaminya gitu. Kan. Gitu ya. Iya. Cuman terkadang kalau membaca buku-buku tentang tangan kisah tuh agak-agak cemburu gitu kan. Oh gitu ya. Siapa sebenarnya gitu ya. Masya Allah luar biasa ya. Tapi romantis sekali orangnya kayaknya nih ya. Masya Allah. Agak romantis. Tapi Regina kayak gini loh, penyair itu dia tidak akan mengungkapkan syairnya kepada kekasihnya karena dengan tenangnya saja sudah bagian dari syair, benar nggak ya? Iya, mungkin seperti itu. Terakhir dia bilang yang sebenarnya puisi itu adalah orang yang di samping dia sekarang. Masya Allah. Istri dia itu puisi dia. Oh, istri. Benar nggak itu kira-kira? Benar nggak? Begini deh Ustaz. Agak ini ya, agak serius dikit deh. Serius dikit ya kan. agak serius. Gimana serius ini? Jadi banyak dulu ya, cerita dulu ya, banyak perempuan minta tuliskan puisi gitu kan. Iya. Pernah dituliskan juga. Kemudian akhir-akhir ini ketika kita paham bahwasanya puisi itu bagian dari diri, ternyata gitu kan, bagian dari diri kita puisi itu. Ketika kita menulis puisi adalah ekspresi diri, perasaan, filosofis, pikiran, semua ternyata akan dituangkan dalam sebuah puisi. Iya. Akhirnya ketika perempuan minta puisi, kita bilang enggak, lebih mahal ternyata puisi daripada perempuan. Oh begitu. Ya, karena menulis puisi itu tidak mudah gitu loh. Iya. Jadi akhirnya hari ini Regina pernah minta puisi, gue bilang enggak, karena kamu itu puisi. Kamu itu puisinya gitu. Iya Allah. Kalau toh Regina minta 1 puisi ke Ubay sama dengan perempuan-perempuan yang lain, hari ini nggak mampu Ubay lagi menuliskan puisi karena udah ada Regina puisinya. Iya. Masa ya. Aduh, Masya Allah. Kita yakin dia pengen keluar tuh, Ustaz, pengen lari-lari ke pasar ya. Ada luar biasa nih sahabat. Maka kita terus terasa semakin beraura muda nih. Tapi buat sahabat kita Bang Ubay, ngomong-ngomong kita akan untuk karakter, seberapa penting seorang sastrawan atau sifat kesastrawanan dalam diri pembentuk karakter. Karena Bang Ubay ini lelaki yang berkarakter. Sepertinya wanita hebat Regina juga nggak sembarangan orang pilih, orang di samping yang main takdirnya ya. Seberapa penting sih Bang Ubay bagi seorang pribadi dalam kehidupan ini nih?
Ini ya dia Ustadz ya, kali karakter ya, pembentukan karakter ya. Iya. Mungkin kita mulai dengan kata sastra lah ya. Sastra ya. Sastra itu kan sebuah ilmu pengetahuan yang berangkat dari perasaan ya. Maka tak jarang mungkin Ustadz juga dan mungkin sahabat-sahabat sekalian ketika mendengar kata Jalaluddin Rumi, mendengar nama Jalaluddin Rumi, mendengar nama Nawal El-Sadawi, mendengar nama Mahatma Gandhi gitu kan, orang-orang yang berangkat dari sastra yang akhirnya menjadi seorang filsuf-filsuf, orang-orang yang sufistik gitu kan. Sehingga sastra itu ternyata sangat erat kaitannya dengan karakter. Masya Allah. Jadi hari ini kenapa akhirnya karakter masyarakat Indonesia itu menurun? Nah, kalau Bay melihatnya begitu, Ustaz. Karakter yang kita maksud adalah bagaimana moral, mungkin adab, mungkin etika, gitu kan. Betul ya. Karena memang masyarakat Indonesia tidak dekat dengan sastra. Tidak dekat. Hari ini masyarakat Indonesia lebih dekat dengan teknologi. Betul ya. Padahal kita urut ke belakang. Misal kita katakan nama Agus Salim. Agus Salim betul. Kita katakan nama Hatta, nama Syahrir, betul ya. nama Soekarno Betul. Hamka, Anapis. Di antara petinggi-petinggi Indonesia dulu, bahkan perumus-perumus kemerdekaan, adakah mereka yang tidak menulis? Semuanya penulis. Semuanya berawal dari jiwa yang terdalam. Semuanya penulis. Maka sampai bahasanya adalah Sumpah Pemuda itu menjadi bagian dari puisi yang pertama di Indonesia. Puisi yang pertama di Indonesia. Sumpah Pemuda. Siapa aja perumusnya? Bagian-bagian dari salah satunya ada Khairil di sana. Kan sastra tuh, fenomena sastra. Hari ini adakah yang peduli dengan itu? Jadi sangat penting banget ya. Sangat. Sastra itu. Akhirnya kan sastra itu berdekatan dengan kebudayaan, Ustaz. Sastra berdekatan dengan kebudayaan. Ya, sangat dekat dengan budaya. Maka sastra, budaya dan kesenian itu sebuah keterikatan yang nggak bisa dilepaskan. Seni itu berangkat dari mana? Juga dari manifestasi diri. Dari kebersihan diri, kesucian diri. Budaya itu udah jelas kata budi dan daya. Kata dasarnya budaya, budi dan daya. Budi dan daya ya. Budi itu kan dalam diri juga. Dalam diri juga. Sehingga orang yang dekat dengan sastra, orang yang dekat dengan budaya, orang yang paham akan dirinya. Akan paham dengan dirinya. Jadi kalau dibawakan ke dalam bahasa agama, makin kenal dengan diri, makin kenal dengan Tuhan. Makin kenal, itu. Maka orang-orang sastra bisa kita sampaikan mana orang yang sangat jauh dengan Tuhan, jarang. Betul. Sangat dekat mereka dengan Tuhan. Betul. Ya. Kayak Jalaluddin Rumi yang diceritakan. Karena mereka kan mengejar dirinya dulu nih. Saya aspirasikan apa yang ada dalam diri saya. Saya aspirasikan. Betul. Lalu saya mendekatkan diri saya. Berarti kan dia berkaca dulu nih. Iya. Berkaca dulu dia. Oh, saya hidup udah 25 tahun, kemudian saya akan menghasilkan karya dari 25 tahun kehidupan saya. Akhirnya tertulis dengan 4, 5, 6, 7 buku kan. Lalu dia akan bicara tentang orang lain. Jadi bagaimana kamu ingin mengenali orang lain kalau kamu belum mengenal dirimu? Waduh. Kan itu sastra itu. Sastra benar ya. Sastra itu, Ustaz. Maka kan seperti yang saya sampaikan, semakin dekat dengan diri, semakin dekat kita dengan Tuhan. Dan semakin juga bisa mendekatkan diri secara serius atau secara gimana ya dengan sahabat-sahabat. Persaudaraan kalau dalam Islam namanya persaudaraan sesama muslim. Sesama muslim. Ini ya. Karena bahkan dengan alam semesta. Ya, itu pasti. Tapi hari ini dengan mayoritas ya, bukan berarti semua masyarakat Indonesia, tapi mayoritas. Atau lebih kita kerucutkan bagaimana Sumatera Barat hari ini, adik-adik kita itu lebih dekat dengan teknologi. Bahkan yang di scrollnya itu yang saban hari dia lihat itu memang dunia teknologi, dunia kemajuan, bahkan yang di luar dari Sumatera Barat. Betul ya. Misal contoh ya, kita tanya sama anak-anak sekolah hari ini, Ustaz. Kita tanya, kenal tidak dengan nama Buya Hamka? Iya. Mungkin ada yang kenal, ada yang tidak. Tapi ketika kita tanya siapa pemain atau artis TikTok yang hari ini lagi familiar, tahu dia. Iya benar ya. Betul kira-kira. Iya seperti itu. Tahu dia. Benar ya.
kok bingung kita nih gitu loh. Betul betul ya. Dan itu pernah satu kejadian Ustadz, bagaimana cara Ubay meyakinkan sekolah bahwasanya lebih layak lah yang kita pajang itu foto-foto Syahrir, foto-foto Hamka, foto-foto Napis, foto-foto Tan Malaka di sekolah-sekolah, ketimbang kita harus menampilkan foto-foto Alexander Graham Bell. Betul. Bukan tidak boleh ya, tapi kenapa harus kita perkenalkan ke anak-anak kita itu orang yang tidak dekat dengan kita? Mulai dari bahasa, karakter, pemikiran. Tentu orang luar negeri itu berbeda dengan kita. Budi dan dayanya berbeda dengan kita. Berbeda. Tapi kalau kita dekatkan foto-foto melalui foto, akhirnya anak-anak melihat ini siapa Buya Hamka. Siapa Buya Hamka? Kita searching. Buya Hamka itu orang Maninjau yang bersekolah di Padang Panjang. Kan begitu. Akhirnya terdeteksi dan mereka yakin Sumatera Barat itu punya orang-orang yang berkarakter. Iya benar. Jadi Bang Ubay, jadi masuk hayalan saya tentang bahwa sastra mengasah jiwa, dan jiwa-jiwa yang terasah nanti dia berbudi halus. Betul Bang Ubay. Insya Allah begitu biasanya Ustadz. Masya Allah. Kenapa? Karena kalau bahasa kita begini Ustadz, menjadi orang sastra, yang pertama orang yang gila. Orang gila. Orang gila itu. Kenapa? Karena dia selalu berpikir di luar nalar orang lain. Oh, begitu lama ya? Iya. Benar. Dia cari jalan yang nggak biasa. Dia selalu mencari jalan yang tidak biasa. Betul. Misalnya, kita kasih ke sastrawan-sastrawan itu sebuah pemandangan, yang notabene kita akan melihat gunung tuh. 10 orang, 1 orang sastra, 9 orang tidak. Ketika ditanya apa yang kalian lihat, gunung. Ketika ditanya orang sastra apa yang kamu lihat, orang di belakang gunung katanya. Oh iya. Ada aja jawabannya yang tentu di luar kita gitu. Karena dia selalu belajar sudut pandang ya. Jadi yang pertama dia orang-orang sastra itu gila ya. Belajar gila. Yang kedua orang sastra itu orang yang peka Ustaz. Orang sastra orang peka. Oke. Orang yang peka. Bagaimana pula itu? Misal ada kejadian di rumahnya atau di 2 rumahnya, orang sedang berkelahi. Orang sedang keributan suami istri. Sudah jadi cerpen aja sama dia. Iya. Udah polisi aja sama dia orang berantem. Kurang orang itu. Betul. Oh iya PK ya. Udah jadi cerpen aja dia. Iya. Ada nampak dia lubang di situ di jalan itu, lubang dijadikannya itu lubang hitam menuju neraka katanya. Itu tulisan. Kurang peka apa dia? Benar. Padahal itu jalan aspal. Tapi itu tadi. Yang pertama belajar gila, yang kedua peka. Peka ya. Itu yang diasah dari sastra kan. Betul, ya. Nah, yang ketiga itu tentu dia orang yang paling dekat dengan bahasa. Ya. Itu orang sastra tuh. Kenapa? Karena dia akan selalu bersentuhan, berhadapan dengan bahasa ya. Kalau dia tidak banyak bahasanya atau kosakatanya, tentu dia akan gagal. Bahasa dia akan itu aja. Ya muter di situ aja. Makanya orang sastra itu orang yang paling kuat dengan bahasa. Dan biasanya Ustadz, biasanya ya, itu Badan Bahasa Indonesia itu selalu melihat puisi-puisi dari daerah yang mana yang bisa dimasukkan ke KBBI. Dan itu dari penyair biasanya. Iya. Jadi yang memperbanyak bahasa di KBBI kita itu penyair mayoritas. Ya. Karena dia selalu menggali potensi bahasa kan. Baik dia bahasa daerah atau bahasa lain yang ada di Indonesia, dia itu kan berpotensi untuk itu. Sehingga Badan Bahasa selalu buat kegiatan atau acara itu lomba menulis cerita anak pakai bahasa daerah. Untuk salah satunya memasukkan bahasa daerah ke KBBI ya. Menjadi bahasa serapan. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau orang yang dekat dengan sastra, biasanya orang itu pasti berkarakter. Tapi sebelum kita bicara lebih lanjut, di antara yang pintar berbahasa itu menurut saya Regina, yang mampu menghentikan bahasa Ubay tertegun. Selamat Regina.
Benar Regina, gimana cara dia menghentikan sehingga sang penyair yang gila itu akhirnya tergila-gila lah Regina? Ya, mungkin kami sepertinya awal bertemu itu kayaknya kami punya visi misi yang sama. Sama visi dan misi, masya Allah. Suka dengan event ya kan. Event ya? Dia awal ketemu dengan beliau juga event awalnya. Oh event ya. Dia lagi bikin event di Padang Panjang tentang ekonomi kreatif. Gina minta ide. Kan kalau untuk ide program-program kan dia lebih jago ya. Itu, Tapi Regina, mau maaf ini off the record walaupun direkam. Itu udah narget nggak sebelumnya gitu? Enggak. Oh enggak ya. Tapi karena ini direkam nih kan. Enggak ya. Oh iya, ini takdir luar biasa. Jadi apa ya. Ustaz? Waktu itu baik ketemu dengan ada salah satu Ustadz di pesisir selatan kan. Ngobrol kita sama kalau di sana di Pesel tuh dipanggil beliau Buya. Beliau itu punya pesantren. Kemudian ada termasuk Ustadz Arbi juga, Arbi Tanjung dari Pasaman. Kita ngobrol dan kita melihat peta ini. Banyak ya, bukan semuanya tapi banyak hubungan sastrawan itu memang putus di tengah jalan ya. Oh ya. Gitu. Hubungan berarti kan arah ke rumah tangga gitu kan. Karena ternyata istrinya tidak semuanya mendukung kegiatan betul. Suami yang terbang sana terbang sini, kemudian dari hari ke hari tidak support, pulang kan begitu kan. Sehingga ketika kita ngobrol dengan Regina gitu kan, dia suka juga buat kegiatan, kemudian mengizinkan bila di kemudian hari kalau kita menyatakan untuk serius gitu, bagaimana kalau Ubay dengan pergi ya dia dengan normal aja dia menjawab ya silakan katanya. So itu kan kehidupan kita begitu memang kata dia kan. Ya udah, berarti ya itu, maka kedua ustadz itu menyampaikan begini, baik carilah perempuan yang pertama mensupport kegiatanmu. Kalau tadi tergila ya, kalau bahasa saya tadi masalah gila, kemudian berpikir di luar logika. Tiga bahasa tadi. Maka betul ya. Mensupport kan? Mensupport. Karena lelaki yang sukses itu tentunya ada support di belakang kan. Maka betul. Begitu kita mikirkan itu, support ya. Oh, ini perempuan ini mensupport kita gitu kan. Udah, kita jalani akhirnya ya udah. Kalau memang begitu jalannya dan takdir Allah memang itu jodohnya, ya udah, apa boleh buat kan? Iya. Ya udah, kita jalanin. Masya Allah. Selamat lagi Regina. Masya Allah. Kita menduga-duga jodoh Ube besok siapa ya? Karena saking banyaknya orang dekat gitu ya. Kita balik nih ceritanya gitu. Jadi memang 3 tadi ya Bang Ube ya, Bu ya. Tergila-gila. Kemudian tadi apa lagi Bang Ube? Kemudian berpikir di luar logika. Yang ketiga bahasa. Ya. Kalau kita ingat bahasa, apakah di Minangkabau ini dulu kan orang Opi berpantun, itu bagian dari sastra mengungkapkan sesuatu kehalusan budi atau gimana nih Bang? Ya Pak, pantun itu kan menjadi apa? Kalau hari ini pantun itu kan dia bisa jadi sastra lisan, kan? Atau yang kedua dia menjadi sastra lama. Oh, sastra lama. Sastra baru itu kan munculnya puisi, cerpen gitu. Sastra lama itu kan pantun, gurindam ya. Nah, itu kan sastra lama tuh. Dan persajakannya juga AB gitu kan. Ya. Sedangkan hari ini sastra baru itu persajakannya sudah melebar sudah tidak AB. Sehingga membuat hari ini juga azan. Belum ya, azan sudah. 2 menit lagi. Jadi bagaimana sastra lama dan sastra baru kan, pantun, gurindam, banyak lagi sastra lama. Tapi hari ini kenapa tadi tidak lagi banyak perkara pantun di Minangkabau atau pantun di Melayu juga. Akhirnya pantun itu hanya ada ketika hari-hari besar, seremoni ya. Seremoni. Karena memang dia itu sudah tidak dijadikan kebudayaan lagi. Tidak budaya lagi. Padahal dulu itu kalau kita dengar bagaimana mengasah cara berpikir anak melalui bahasa-bahasa pantun. Itu termasuk alat untuk mengasah. Ada lagi selain pantun itu, Ustadz. Mengasah cara berpikir anak itu. Ketika anak dibuayan, diayun, itu
dinyanyikan. benar. Dinyanyikan dengan bahasa-bahasa Minang, bahasa-bahasa daerah yang artinya itu adalah keselamatan atas anaknya. Iya, iya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tapi dengan bahasa Minang, jadikan anakku anak yang soleh, anak yang sukses. Iya, iya. Itu doa terus yang diayunkan ke anaknya. Hari ini apa yang diberikan? HP, Ustaz. Lagi-lagi TikTok. Lagi-lagi kata kasih HP, selesai. Iya, benar. Di scroll anak-anak tuh. Betul ya. Yang disalahkan siapa? HP-nya yang disalahkan, bukan HP-nya. Karakter orang tuanya yang salah. Karakter lagi ya, karakter orang tua. Karena bagi orang berkarakter akan menggunakan teknologi itu tepat guna. Tepat guna. Masya Allah. Ini kayaknya kita ending dulu di sini. Nanti kalau bisa kita sambung siap ini untuk close ini supaya ini gimana closingnya? Closing statement dari Bang Ubay di antara ungkapan azab. Closing statementnya itu tentu begini. Pembentukan karakter itu diciptakan sebenarnya bukan dari orang lain, tapi dari orang yang terdekat di dalam diri kita, baik itu orang tua atau di dalam lingkungan rumah. Itu sebelum kita ke sastra dan hal-hal lain yang melingkupi. Tapi orang tua adalah salah satu yang akan menghasilkan produk dan karakter yang terbaik. Itu barangkali Ustaz. Masya Allah. Baik, Bro Azan, terima kasih untuk sementara untuk tahapan ini dengan Bang Ubay dan Regina yang luar biasa. Semoga sakinah mawaddah terus dan terus kita membangkitkan sastra ini dalam diri untuk membentuk karakter anak bangsa, insya Allah. Kita tutup dulu Bang Ubay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.